Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang bagi peserta pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita semua akan masuk di mata pelatihan perencanaan usaha. Sebelum saya memulai pelatihan di pagi hari ini, saya akan mencoba untuk memperkenalkan diri. Nanti teman-teman mohon dibantu. Saya akan memberikan pantun. Jalan-jalan ke pasar Rabu. Tak lupa membeli buah duku. Selamat pagi teman-temanku. Perkenalkan, namaku Heru. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nama lengkap saya Heru Oktavianto. Saya Widya Iswara, ahli pertama UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang berada di Kota Malang. Berikut adalah biodata saya, baik itu website, Instagram, email maupun telepon ataupun nomor WA saya. Selanjutnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kami mohon perwakilan peserta untuk dapat memperkenalkan diri. Dipersilakan. Nama saya Ririn dari Kota Malang, usaha saya kuliner. Oke, terima kasih Mbak Ririn, kuliner usahanya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bima. Saya dari Kota Malang, usaha saya jual baju online. Oke, terima kasih Mas Bima, usahanya jual baju online. Tepuk tangan bagi peserta semuanya. Oke, terima kasih. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Saya akan masuk di deskripsi singkat mata pelatihan yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, mata pelatihan ini harapannya akan membekali peserta untuk mampu mengetahui konsep perencanaan usaha, di mana akan menggunakan yang namanya bisnis model kanvas. Sasarannya adalah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk hasil belajarnya, di pelatihan kali ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep perencanaan usaha. Selain daripada itu, peserta juga diharapkan mampu mengetahui bisnis model kanvas itu sendiri dan dapat menjelaskan serta menyusun bisnis model kanvas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk indikator hasil belajarnya ada 4. Yang pertama adalah memahami perencanaan usaha bagi usaha mikro. Dan yang kedua adalah memahami definisi dan manfaat menggunakan bisnis model kanvas. Yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan 9 elemen bisnis model kanvas. Dan yang terakhir harapannya teman-teman peserta dapat menyusun elemen-elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas sesuai usaha yang dijalankan saat ini. Oke. Di mata pelatihan ini terdiri dari 2 materi pokok. Yang pertama adalah pengantar perencanaan usaha. Yang kedua adalah praktek menyusun 9 elemen bisnis model kanvas. Dan yang terdiri dari 4 materi sub-materi pokok. Yang pertama adalah konsep dasar perencanaan usaha bagi usaha mikro. Yang kedua adalah pengantar bisnis model kanvas. Yang ketiga adalah pengantar 9 elemen bisnis model kanvas. Dan yang terakhir adalah praktikum membuat 9 elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas. Saya akan memulai dengan sebuah quote, "By failing to prepare, you are preparing to fail," dari Benjamin Franklin, di mana maksudnya adalah jika kita gagal dalam hal perencanaan, maka disitulah kita merencanakan yang namanya kegagalan. Tentu kita semua tidak ingin untuk gagal, bukan? Bagaimana, sepakat? Oke, terima kasih. Ya, tentunya bagaimana kita berupaya supaya tidak mengalami yang namanya kegagalan. Untuk berikutnya saya meminta pendapat kepada teman-teman peserta, Bapak Ibu peserta. Menurut saudara, mengapa setiap usaha itu membutuhkan yang namanya bisnis model? Mungkin dari perwakilan peserta bisa mengangkat tangan. Baik, dipersilahkan. Menurut saya mengapa setiap usaha butuh model bisnis agar bisnis kita itu lebih terarah tujuannya, Pak. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Untuk yang kedua silakan. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Oke, untuk kenapa setiap usaha itu membutuhkan model bisnis, yakni model bisnis ini adalah ilustrasi
Ya, bagaimana sebuah bisnis ini bisa menghasilkan uang atau keuntungan biasanya kita sebut secara berkelanjutan. Tentu tujuan kita kalau sudah tercapai, dampaknya adalah keuntungan ini bisa terjadi secara berkelanjutan dan bisnisnya Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya akan bertahan begitu. Oke, selanjutnya menurut saudara kira-kira apa yang Anda ketahui tentang bisnis model kanvas itu sendiri? Perwakilan peserta bisa mengangkat tangannya. Baik, dipersilahkan. Yang saya ketahui tentang BMC itu yaitu merupakan metode perencanaan untuk sebuah usaha. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan bagi dua perwakilan peserta. Nah, memang betul BMC adalah salah satu model atau metode perencanaan usaha. Saya akan masuk di dalam pengertian BMC itu sendiri. Yang pertama adalah BMC adalah model bisnis yang dapat menjelaskan alasan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan bisa menciptakan, menyampaikan, bahkan menangkap nilai atau value dari produk atau jasa yang Bapak Ibu hasilkan. Dan yang kedua adalah model bisnis BMC adalah disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas. Nanti di dalamnya ada 9 elemen. Begitu. Agar apa? Agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah, baik dari internal maupun dari eksternal perusahaan. Ini manfaatnya. Manfaatnya kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah BMC dapat memudahkan penggalian ide dan model bisnis yang tepat. Ya, nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya akan belajar bagaimana menyusun BMC itu sendiri. Yang kedua, bagaimana BMC ini akan mengetahui pasar yang tepat, segmen pasar atau target pasar yang tepat sesuai produk, barang maupun jasa yang Bapak Ibu atau teman-teman laksanakan. Yang ketiga adalah bagaimana memahami proses bisnis yang lebih komprehensif, yang mungkin di bayangannya teman-teman Bapak Ibu semuanya, ya, yang rumit menjadi lebih sederhana. Dan yang keempat adalah membentuk komunikasi efektif di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan atau usaha yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah BMC ini dapat mengidentifikasi di mana kelemahan kita, peluang usaha apa yang nantinya bisa kita lakukan di usaha yang saat ini kita kerjakan begitu. Oke, selanjutnya adalah evaluasi, ya, nanti sifatnya diskusi kelompok. Saya akan bagi Bapak Ibu peserta satu kelompok menjadi 2 orang peserta, di mana masing-masing kelompok nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas menurut pemahaman peserta. Yang kedua adalah sebutkan manfaat bisnis model kanvas untuk perencanaan usaha. Waktunya kurang lebih nanti saya berikan 5 menit. Dan kemudian nanti perwakilan kelompok akan memaparkan dan kelompok yang lain akan menanggapi. Apakah bisa dimengerti Bapak Ibu rekan-rekan semuanya? Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk melakukan diskusi kelompok untuk membahas 2 pertanyaan yang ada di layar monitor. Dipersilahkan. Ya. Oke. Diteruskan ya ini ya. Oke. Kira-kira ada kesulitan? Oke, jadi nanti BMC itu dijelaskan bagaimana manfaatnya juga disampaikan ya menurut pemahaman dari anggota kelompok. Oke. Jangan tergesa-gesa ya, waktunya masih panjang begitu. Silakan benar-benar didiskusikan bagaimana BMC itu apa dan manfaatnya apa. Baik, waktunya telah habis, 5 menit telah berlalu. Kami persilahkan untuk kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan. Kami persilahkan. Baik, sebelum kelompok 1 menyampaikan paparannya, untuk teman-teman, Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan bisa memberikan semangat.
ya dengan memberikan kata semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, kelompok 1 silakan. BMC adalah metode perencanaan usaha yang menggambarkan model bisnis agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Manfaat BMC yang kami usulkan yaitu memudahkan mendapatkan model bisnis yang tepat, pemahaman proses bisnis yang lebih sederhana, komunikasi efektif internal dan eksternal perusahaan. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya kami mohon untuk kelompok 2 bisa memberikan saran, masukan, tanggapan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Untuk tambahan manfaat, yaitu untuk mengetahui input, proses, dan output. Baik, terima kasih. Jadi untuk tambahannya ada di manfaat ya, ditambahkan yang namanya input, proses, dan output. BMC itu gunanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kami persilakan kelompok 1 untuk kembali di tempat duduknya. Dari hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 2 sudah memberikan tanggapan. Tidak ada yang salah, semuanya tepat. Bagaimana BMC itu salah satu metode perencanaan usaha ya, yang menggambarkan model bisnis ini supaya dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Tentu nanti teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya akan menerjemahkan ya di sebuah usaha ke 9 elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas itu sendiri begitu. Tentunya akan disesuaikan dengan usaha yang dijalankan oleh Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Dan untuk manfaat saya kira tambahannya luar biasa sekali ya. BMC selain daripada 3 tadi yang disebutkan oleh kelompok 1 juga dapat ya, BMC ini menggambarkan yang namanya proses input, prosesnya maupun outputnya begitu. Jadi ini secara komprehensif dari mulai input, proses, dan outputnya. Ya, yang dimaksud dari input ini produksinya bagaimana. Yang dimaksud dengan proses ini kira-kira nanti kita akan berhubungan dengan siapa, kekuatannya kita di mana. Dan nanti di output nanti target pasar kita siapa. Ini jelas semuanya akan tergambarkan di dalam BMC itu sendiri. Selanjutnya saya akan coba menyimpulkan ya dalam proses pembelajaran mata pelatihan perencanaan usaha sub materi pokok pengantar bisnis model kanvas. BMC ini dapat bermanfaat untuk mempersingkat waktu perencanaan usaha ya, yang semuanya tadi rumit ya, akan disederhanakan dengan hanya 9 elemen bisnis model kanvas itu sendiri. Harapannya apa? Sumber daya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau Bapak Ibu mungkin teman-teman semuanya menjadi owner akan semakin lebih efektif untuk mendukung keberhasilan kegiatan usahanya. Dan yang terakhir adalah supaya model bisnis ini mudah dipahami, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi Bapak Ibu yang jalankan sekarang. Ya, sehingga BMC ini adalah selain daripada perencanaan, juga dibuat untuk mengkomunikasikan ke pihak eksternal bagaimana model bisnisnya, segmennya siapa, hubungannya dengan konsumen bagaimana. Dan selanjutnya nanti akan dibahas di mata pelatihan berikutnya begitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan teman-teman Bapak Ibu semuanya? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan quote bagaimana usaha yang bagus itu adalah yang dikerjakan, bukan ditanyakan secara terus menerus. Ini menurut Bob Sadino begitu ya. Jadi harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa melakukan apa yang sudah direncanakan di dalam bisnis model kanvas itu sendiri. Harapannya apa? Usahanya bisa berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Karena kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya saat ini yang tidak menentu. Sehingga ini adalah tantangan bagi kita semua, pelaku usaha. Dan yang terakhir ini adalah terima kasih saya, ini adalah sesi terakhir saya. Semisal nanti ada pertanyaan, diskusi, atau hal-hal yang kurang jelas, kami persilakan untuk teman-teman bisa menghubungi saya, baik via WA, email, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.